Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya tadi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAD. Dan saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen pembelajaran PAI, yaitu Dr. Ahmad Fauzi MPDI. Saya Redatun dan teman saya Siti Nur Fauzia ingin menjelaskan PPT kami yang berjudul Manajemen dan Pengolahan Pembelajaran PAI di Kemenag dan Permendikbud. Langsung saja kita ke pembahasan. Menjelaskan makalah tentang pengertian kurikulum pembelajaran PAI. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurikulum. Dalam bahasa Yunani istilahnya yaitu kurir dan curcura. Kurir yang artinya pelari dan curcura artinya tempat berpacu. Menurut Crow dan Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Pada saat kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut mengalami perluasan dan juga digunakan dalam dunia pendidikan, yang kemudian menjalin sejumlah mata pelajaran subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal saat ia mulai masuk sekolah hingga akhir program pelajaran itu sendiri, guna memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Dan ijazah itulah sebagai bukti formal bahwa seseorang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka pengertian kurikulum dalam perspektif Undang-Undang Sisdiknas mengalami pengembangan. Kurikulum tidak hanya perencanaan dan mata pelajaran, tetapi proses yang teraplikasi dalam proses pendidikan. Sedangkan pendidikan agama Islam dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama suatu proses dan materi atau berisi ajaran-ajaran dalam aspek proses. PAI merupakan pengembangan potensi peserta didik sehingga menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan. Sumber ajaran Islam secara materi. PAI merupakan suatu bahan atau materi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang berisi tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan sejarah kebudayaan peradaban Islam. Kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam adalah kerangka atau rencana pembelajaran yang dirancang untuk mengarahkan proses pendidikan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kurikulum ini mencakup tujuan, isi, metode, evaluasi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Elemen utama kurikulum PAI yang pertama tujuan, yang kedua isi atau materi pembelajaran, dan yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat evaluasi pembelajaran. Yang disebut tujuan tersebut ialah mengembangkan akhlak mulia, keimanan, dan ketakwaan peserta didik kepada Allah, serta membentuk individu yang mampu mengaplikasikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran mencakup berbagai aspek ajaran seperti akidah, pemahaman tentang rukun iman, iman kepada Allah, kitab Allah, Rasul, dan hari akhir. Yang ibadah, contoh yang ibadah, pelaksanaan rukun Islam, tata cara sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Contoh yang akhlak adalah nilai moral dan etika Islam seperti sabar, tawadhu, dan tanggung jawab.
Al-Quran dan Hadis, membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran dari Al-Quran dan Hadis. Sejarah Islam, mengenal tokoh dan peristiwa penting dalam pengembangan Islam. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode yang digunakan bersifat variatif, seperti diskusi, ceramah, tanya jawab, simulasi, studi kasus, dan praktik langsung. Misalnya praktek sholat. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Penilaian dilakukan untuk mengukur pemahaman, penghayatan, kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan ajaran Islam. Landasan kurikulum PAI disusun berdasarkan normatif Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama. Yang kedua, filosofis, membangun manusia yang memiliki kesadaran religius dan sosial. Dengan kurikulum ini diharapkan peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga mampu mengamalkan untuk menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, strategi pembelajaran PAI menurut Kemenag dan Permendikbud. Perencanaan di madrasah atau di Kemenag itu menggunakan kurikulum K13 yang revisi, dan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam menggunakan literasi di setiap pertemuan dalam pembelajaran. Dalam perencanaan pengolahan pembelajaran mengacu pada RPP yang telah disusun dan dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Namun, untuk silabus tetap menggunakan silabus dari Kemenag. Dan setiap ajaran baru kami mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah untuk menyusun RPP sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Jadi tidak langsung menyusun tanpa arahan dari pusat. Selain itu, kesepakatan Dewan Guru dan Wakasek kurikulum bahwa di dalam setiap pembelajaran untuk menerapkan pembelajaran berbasis multiliterasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing di dalam mata pembelajaran, karena mengingat betapa pentingnya pelaksanaan literasi pada dunia pendidikan dengan tujuan untuk mencetak generasi yang memiliki pengetahuan yang luas, dan pentingnya perencanaan merupakan titik awal dalam pembelajaran untuk menentukan kemana arah dan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan pembelajaran yang digunakan pendidikan harus sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh sekolah. Di antaranya adalah merencanakan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran, menentukan hal-hal yang berkaitan dengan bahan ajar atau materi pembelajaran, menentukan dari beberapa pandangan peserta didik. Dengan demikian, perencanaan menjadi hal yang penting dalam melakukan rangkaian proses pembelajaran, salah satunya dalam pembelajaran PAI berbasis multiliterasi. Sedangkan rencana pembelajaran PAI di sekolah Permendikbud, yang pertama, merencanakan strategi pembelajaran dengan mendekatkan metode dan teknik yang sudah disesuaikan dengan kompetensi pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang disesuaikan dengan keperluan pembelajaran. Ketiga, mempersiapkan materi pembelajaran yang diambil dari buku paket dan sumber lainnya. Keempat, merencanakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami pembelajaran yang sudah diajarkan, kemudian dirumuskan dan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan guru PAI mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari kalender pendidikan, analisis waktu, program tahunan, program semester, silabus, RPP, jurnal, perencanaan pembelajaran guru, absensi, dan daftar nilai. Tujuannya, perencanaan pengajaran menurut Wahab yaitu agar tujuan pembelajaran lebih jelas, guru lebih menguasai bahan pengajaran, agar dapat memilih dan menentukan metode yang tepat, agar dapat menetapkan berbagai alat atau media yang diperlukan, agar pembelajaran dapat lebih terarah, agar peserta didik lebih mudah memahami pelajaran, agar peserta didik lebih tertarik terhadap materi pembelajaran yang diajarkan.
Selanjutnya, penerapan pembelajaran PAI di Kemenak dan Permendikbud. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran PAI di madrasah atau di Kemenak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jam tatap muka selama 45 menit. Yang kedua, per jam pembelajaran. Ketiga, jumlah rombongan belajar maksimal 35 peserta didik. Jumlah buku teks pembelajaran sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Permendikbud dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas terdapat beberapa komponen. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Sanjaya bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Dari tujuan pembelajaran sudah sesuai dalam rencana pembelajaran, di dalam materi diselipkan kegiatan literasi dan memperoleh hasil, yaitu sebuah artikel atau karya tulis. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan dari awal hingga akhir, dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Media pembelajaran menggunakan beberapa alat yang menunjang seperti PowerPoint, proyektor, atau LCD, miniatur yang berkaitan dengan materi, video pembelajaran, komputer internet, dan lainnya. Di dalam proses pelaksanaan pendidikan, membuat sebuah model pembelajaran seperti PowerPoint yang digunakan sebagai bahan penyampaian materi seperti pengamatan agar mudah dipahami oleh peserta didik, dan pendidik memberikan bimbingan kebebasan model dalam literasi dalam memecahkan masalah yang terjadi dengan langkah-langkah perencanaan. Mengkoordinasikan peserta didik agar mereka siap dalam mengikuti pembelajaran dengan beberapa cara, diantaranya membaca, menulis. Budaya membaca merupakan salah satu hal penting untuk menerapkan kecintaan seseorang pada literasi. Dengan membaca dan menulis menjadi salah satu faktor penting untuk menciptakan generasi bangsa yang lebih pemikiran luas dan menciptakan generasi-generasi yang hebat dalam perkembangannya zaman dan semakin canggih. Literasi memiliki peran penting dalam mengikat kualitas dan kehidupan, dan juga sebagai indikator sebuah keberhasilan dalam pendidikan. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah menengah, Permendikbud menggunakan metode, teknik, dan media merupakan komponen yang mempunyai fungsi yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kompetensi pembelajaran. Guru harus memahami peran dan fungsi strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran harus dilakukan oleh guru dan siswa agar siswa dapat memahami dan mengerti terhadap materi yang disajikan. Pendekatan waktu learning digunakan strategi membaca, mencatat, mengingat, dan menulis. Strategi ini digunakan untuk memberikan dorongan belajar terhadap siswa agar materi yang diajarkan oleh pendidik dapat mudah untuk dipahami dan diingat oleh siswa. Pendidik menjadi peran penting dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar karena berhubungan langsung dengan siswa sebagai objek dan subjek belajar. Kemanapun, kemampuan guru PAI dalam mengimplementasikan ilmunya harus mengacu pada silabus dan RPP yang telah dirumuskan dalam program perencanaan. Alat yang digunakan menjadi kedua, yaitu alat-alat pendidikan berupa benda seperti gedung, sekolah, perpustakaan, perlengkapan belajar yang bisa disebut alat peraga. Yang kedua, alat pendidikan yang bukan berupa benda seperti pembiasaan, keteladanan, pengawasan, pemerintah, larangan, dan hukuman. Mungkin hanya itu saja yang kami bisa jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.